Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kimia kembali ya. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ikatan kimia dan bentuk molekul. Nah, silahkan perhatikan. Reaksi kimia di dalam darahku terasa mengalir deras. Jadi kita lihat PowerPoint-nya, ikatan kimia dan bentuk molekul ya. Kompetensi dasarnya pengetahuan menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keterampilannya mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan valensi atom-atom penyusunnya. Nah, ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Sedangkan bentuk molekul adalah bentuk suatu molekul berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Ikatan kimia ada 3 jenis, yaitu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi polar dan nonpolar. Kemudian berdasarkan jumlah ikatannya, ada ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Kemudian ada juga ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan bentuk molekul dapat menjelaskan kepolaran ikatan, apakah ikatan kovalen itu polar atau nonpolar. Nah, di alam tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur gas mulia. Unsur gas mulia itu golongan 8A ya. Nah, menurut J.N. Lewis dan Kossel bahwa kestabilan gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektron ya. Kemudian gas mulia juga stabil karena memiliki konfigurasi elektron penuh. Kalau kita lihat konfigurasinya ya, ini unsur-unsur gas mulia sudah kita hafalkan dari mulai helium, neon, argon, kripton, xenon, radon ya. Kalau kita lihat berdasarkan nomor atomnya, gas mulia umumnya punya elektron valensi 8 kecuali helium. Helium meskipun beda elektron valensinya, tapi karena stabil sifatnya seperti gas mulia yang lain, maka digolongkan ke dalam gas mulia juga. Untuk helium nomor atomnya 2, jadi hanya mengisi kulit K sebanyak 2 elektron. Jadi elektron valensinya 2. Ini disebut dengan kaidah duplet ya. Sedangkan unsur-unsur yang lain dari neon ke radon, elektron valensinya semuanya 8 atau disebut kaidah oktet. Jadi ini yang menyebabkan gas mulia tidak mudah bereaksi dengan unsur yang lain. Jadi bersifat stabil, maka disebut gas mulia. Nah, kemudian aturan oktet dan duplet. Untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan cara logam melepaskan elektron sedangkan non-logam menerima elektron. Nah, kita lihat contoh 1. Logam litium melepaskan elektron dengan aturan duplet. Misalnya litium nomor atom kan 3. Berarti dia punya 3 proton dan 3 elektron ya. Nah, 3 elektron ini tersebar ke dalam kulit ke-1 atau kulit K 2 elektron, di kulit
L-nya 1 elektron. Supaya stabil maka dia melepaskan 1 elektron. Ya, mengikuti aturan duplet tadi sehingga menjadi Li plus ya, bermuatan plus karena elektronnya sudah keluar 1 sedangkan protonnya kan ada 3 ya, 3 plus. Maka Li-nya jadi ion bermuatan 1 positif dengan konfigurasi elektron 2 di kulit K seperti helium. Ya. Berikutnya unsur non-logam, hidrogen ya contohnya. Ini masih mengikuti aturan duplet ya, menerima 1 elektron. Hidrogen nomor atomnya 1, berarti punya 1 proton di intinya dan 1 elektron mengelilingi inti atom. Supaya stabil dia menerima 1 elektron sehingga menjadi H- ya. Konfigurasinya jadi 2 seperti helium. Jadi ini sudah stabil. Contoh yang ketiga, logam natrium. Melepaskan elektron dengan aturan oktet. Natrium ini nomor atomnya 11 ya. Jadi jumlah protonnya ada 11. Maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 1 atau di kulit K2, di kulit L ada 8 dan di kulit M ada 1 ya. Maka supaya stabil elektron yang ini dilepaskan ya sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8 dengan Na-nya bermuatan 1 plus. Karena sekarang kan protonnya tetap 11, elektronnya menjadi 10, 2, 8. Jadi kekurangan 1 elektron maka jadi bermuatan plus. Ini seperti neon ya, gas mulia 28. Jadi Na plus ini sudah stabil konfigurasi elektronnya. Contoh keempat, unsur fluorin non logam ya, menerima 1 elektron dengan aturan oktet. Fluorin nomor atomnya 11, berarti punya 9, punya proton 9. Konfigurasinya di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 7 elektron. Jadi dia bisa menerima 1 elektron sehingga menjadi F-, konfigurasinya 2, 8. Jadi seperti neon, maka F- konfigurasinya menjadi stabil. Nah, kalian sudah belajar tentang tabel periodik ya. Sifat-sifatnya keperiodikan dari kiri ke kanan, sifat non logamnya semakin bertambah ya. Kemudian dari atas ke bawah sifat logamnya yang semakin bertambah. Jadi dari atas ke bawah sifat logam semakin kuat. Kalau dari kiri ke kanan sifat non logam yang semakin kuat. Kemudian dari atas ke bawah kereaktifannya semakin bertambah atau semakin reaktif ya. Tapi kalau dari kiri ke kanan kereaktifan menurun, kemudian nanti akan naik kembali sampai golongan 7A, sampai golongan halogen ini. Karena golongan 8A yang helium itu sampai ke bawah termasuk gas mulia itu tidak reaktif ya. Kemudian ini Ibu ambil tabel periodik yang golongan utama saja atau golongan A ya. 1A hidrogen, litium, natrium dan selanjutnya 2A, 3A, 4A, 5A sampai 8A, helium, neon dan selanjutnya. Nah, kalau kita bagi yang ini ya, yang dikasih kurung ini logam ya, litium, natrium, kalium, rubidium dan selanjutnya ini di dalam ini adalah termasuk logam. Hidrogen tidak termasuk ya. Meskipun hidrogen digolongkan di golongan 1A. Tapi hidrogen itu masuk ke non-logam. Jadi ini hidrogen sampai yang kanan ya. Kemudian
Yang ini yang tidak dikasih kurung ini adalah metaloid. Kemudian di non logam juga ada yang ini golongan 8A tadi, gas mulia ya. Nah, kita lihat untuk logam misalnya natrium. Natrium itu kan tadi nomor atomnya 11. Jadi konfigurasinya 281. Elektron valensinya 1. Jadi oleh Lewis diberi gambar 1. Ini menggambarkan 1 elektron valensi, atau Na itu punya 1 elektron valensi. Ya, itu contoh logam. Kita lihat contoh non logam. Misalnya oksigen. Oksigen nomor atomnya 8. Jadi konfigurasinya 26 ya. Elektron valensinya 6. Maka oleh Lewis diberi gambar ya, ada 6 titik elektron yang mengelilingi inti atom oksigen. Kemudian kita ambil contoh lagi misalnya dari gas mulia neon. Nomor atomnya 10, konfigurasinya 28. Jadi elektron valensinya 8. Maka oleh Lewis digambarkan ada 8 titik ya elektron yang mengelilingi inti neon ini. Nah, ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan unsur non logam. Jadi unsur yang ini logam dengan non logam ya, termasuk hidrogen. Kecuali gas mulia, karena gas mulia sangat stabil. Contohnya misalnya logamnya litium ya, non logamnya oksigen. Kemudian bisa juga misalnya logamnya magnesium, non logamnya klorin misalnya ya. Kemudian bisa juga aluminium ya, logamnya dengan sulfur ya, atau belerang dan sebagainya. Pokoknya yang satu logam, yang berikutnya non logam. Itu adalah ikatan ion. Sedangkan ikatan kovalen terjadi antara unsur logam dengan unsur non logam. Jadi semuanya dari sini, dari non logam semuanya. Contohnya fosfor dengan klorin, atau misalnya karbon dengan oksigen, misalnya lagi nitrogen dengan nitrogen lagi ya. Itu adalah contoh-contoh ikatan kovalen. Nah, kita bahas dulu yang ikatan ion. Ikatan ion itu adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan, atau gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Logamnya melepaskan elektron ya, sehingga membentuk ion bermuatan positif atau kation. Sedangkan non-logamnya menerima elektron sehingga membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Nah, kita lihat contohnya ya, misalnya pembentukan ikatan ion pada senyawa MgCl2. Jadi MgCl2 ini terbentuk dari unsur Mg dari logam dan Cl atau klorin dari non logam. Mg atau magnesium nomor atomnya 12. Jadi konfigurasi elektronnya 282. Maka supaya stabil elektron valensinya jadi 8, maka Mg ini melepaskan 2 elektron valensinya. Sedangkan Cl nomor atomnya 17, jadi konfigurasinya 287. Supaya stabil elektron valensinya jadi 8, maka Cl butuh 1 elektron lagi ya. Jadi Mg melepaskan 2 elektron, sedangkan Cl membutuhkan 1 elektron. Maka dikali silang, Mg-nya kali 1, Cl-nya kali 2. Nah, gambar ya, Mg-nya kan punya 2 elektron valensi, gambar 2 titik ya. Kemudian Cl-nya harus dikali 2, jadi ada 2 Cl yang mengapit Mg ini. Cl-nya punya elektron valensi
7. Jadi gambar ada 7 elektron valensi di sekeliling intinya, ya, baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, setelah itu kan Mg-nya melepaskan 2 elektron, lepaskan 1 ke Cl kiri, 1 ke Cl kanan, sehingga Mg-nya menjadi 2 positif karena melepaskan 2 elektron, dan Cl-nya masing-masing karena menerima masing-masing 1 elektron, jadi masing-masing menjadi ion Cl-, ya. Jadi ion Cl-nya ada 2, ion Mg2+-nya ada 1. Ya, jadi terjadi serah terima elektron dari Mg atau magnesium yang melepaskan 2 elektron tadi, ya, dan Cl yang menerima masing-masing 1 elektron. Maka Mg2 positif ditambah 2 Cl- menjadi MgCl2, rumusnya, ya, namanya magnesium klorida. Nah, jadi tugas untuk ikatan ion, ini tugas ke-1 ya, ada 2 soal. Jelaskan pembentukan ikatan ion dari unsur-unsur logam dan unsur non-logam di bawah ini. Nomor 1, senyawa, bentuk senyawa dari litium dengan nomor atom 3 dengan oksigen nomor atomnya 8. Kemudian nomor kedua, ikatan ion dari aluminium dengan nomor atom 13 dan sulfur atau belerang dari nomor atomnya 16. Demikianlah pelajaran kita kali ini, ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.